Ojo jagake pemerintah. Betul. Aku wis ngewangi ngunggahke malah kene wijo. Tapi mereka pas rame mereka gitu tenan. Bisa lebih juga. Lebih. Aku deg-degan tapi. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang lagi di channelnya Podcast Benang Merah Berani Menang Merubah Arah. Kali ini episode keempat, kita kedatangan tamu yang spesial di bidang perkuean. Monggo, Mas, perkenalan diri. Oke, nama saya Eko Agus Fitrianto. Saya owner dari Kania Bakery. Kania Bakery. Iya. Kania Bakery untuk lokasi saya di daerah Waru. Daerah Baki. Baki. Iya. Udah berapa lama, Mas, dengan bergelut di perkuean ini? Saya mungkin sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Berawal dari kue nopo niku? Pertama kali. Dulu waktu itu masih kuliah sudah saya mulai. Di akhir-akhir kuliah saya sudah mulai, terus sempat saya tinggal kerja di luar sekitar 1 tahun, terus saya mulai lagi sampai sekarang. Di luar pun dia? Ya dulu pernah kerja di apa ya? Di representatif itu. Farmasi. Farmasi. Iya. Selain sebelum niki apa, Mas? Enggak pernah. Langsung, dari awal emang langsung. Roti. Langsung. Kenapa kok milih roti? Alasannya apa? Pertama saya emang seneng masak. Oh, seneng masak. Karena ibu putra 2, saya sama adik laki semua. Otomatis yang sering bantu di dapur kan saya. Oh, jadi emang seneng kalau udah masak kayak gini-gini seneng. Chef ya berarti. Iya. Oh, ya bukan chef. Udah ikut nganu ke jumnas chef atau? Enggak sih. Enggak, kalau dulu ada yang ngajarin pertama, tapi emang basic banget. Terus perjalanan, jalan usaha, ketemu orang ini, ketemu orang itu, ketemu ya di situ ilmunya. Masih eling pertama kali bikin roti nopo? Brownies harganya Rp300. Brownies tahun pinten niku 300? Itu mungkin 2006 lah. 2006 2007. Pertama kali brownies. Iya. Keren. Niki produknya Kania Bakery napa mawon niki, Mas? Kalau sekarang produk yang pasti kami kue tart itu yang setiap hari pasti ada, terus kayak kerumpul kayak macam-macam gini. Kerumpul ngeten niki nggih. Ya kayak gitu. Biasanya kan buat acara hajatan apa peringatan kematian, biasanya kan kue-kuenya kayak gitu. Itu terus aneka cake seperti ini. Roll cake biasanya buat hantaran nikah itu dibawa gitu. Buat hantaran nikah. Gitu. Nanti kalau lebaran, bulan puasa itu biasanya kering, kue kering. Oh, Ramadan itu kue kering. Kue kering biasanya. Punya kejar sebulan biasanya. Gitu. Biasanya yang koki itu kan butuh sabar. Iya. Yang damel roti ini wis tahu rusak nopo gagal gitu. Dulu ketika saya masih sabar ya masih kadang rusak. Kalau jujur sekarang saya sudah hampir nggak pernah pegang. Oh, ngaten. Karena ada satu anak yang saya train mungkin sudah berapa tahun, sekitar 10 tahunan dia ikut saya. Oh, ngaten. Jadi kayak asisten yang terpercaya dengan kontrol bahan-bahan itu. Kadang saya resep malah tanya dia, padahal dulu yang bikin saya. Resepnya dulu apa yang bikin saya dulu. Kayak gitu. Yang paling rumit apa, Mas? Roti pesanan tar paling rumit apa? Paling rumit ya tar itu biasanya tar wedding cake itu. Oh, sing berlapis-lapis itu nih. Biasanya kan detail dia. Paling tinggi berapa lantai itu dengan tambal? 5 pernah. 5 tumpuk. 5 tingkat. Tapi biasanya yang 4 tingkat itu kan cuma styrofoam. Oh, yang tertinggi yang asli. Yang rotinya tinggi cuma kecil 2. Kecil aja. Oh, berarti tidak seluruhnya roti enggak. Belum pernah sih. Dan jarang juga karena dibikin bener-bener dia tetap ambles. Oh, gua lagi ngerti malah ngoten niku. Itu semua styrofoam semua. Jadi yang atas tok ya kecil segini itu ya. Dipotong itu buat formalitas dipotong ngoten tok ya. Itu regane pripun, Mas, ngoten niku, Mas? Jujur kalau untuk tart, biasanya bosnya yang cewek garwane jenengan.
Ya ada base-nya misalnya harga untuk ukuran sekian, terus base cake-nya misalnya pakai brownies apa pakai apa namanya Mandarin spesial, itu udah ada prestisnya. Oh, ada Mas. Tinggal dia nanti misalnya aku tambah ini nanti ada penambahannya. Kalau nonton pas liputan iki kaya sing macem-macem napa Heeh. sing tinggi ulang tahun anak Iya. sing niku istilahnya minimal diameter pinten Mas? Itu paling kecil 16 16 cm. 16 Pergi cm. pinten ngoten niku? Itu mungkin mulai dari 125 130. Oh iya murah ya. Iya. Berapa lama Mas pengerjaan? Kalau itu Iya. yang di video itu yang ngerjain paling biasanya kan gini Mas, yang bikin roti sudah ada, Nggih. yang numpuk layer itu udah ada, yang kirim udah ada, isi saya tinggal nempel biasanya aja. Oh, ngoten. Jadi di depan dia tuh tinggal nempel. Oh, udah ada divisi-divisinya masing-masing ya. Udah ada. Berarti mesen esuk sore diambil saged. Bisa. Kalau pas enggak peak season bisa. Tapi kalau pas rame itu ya enggak bisa. Peak season itu pas napa Pak biasanya? Pas musim uang biasanya. Gajian. Ya bisa. Kalau kayak biasanya kayak kemarin musim-musim sekolah itu agak bisa, misalnya ada orang dadak itu bisa. Jadi kalau pas rame bisa sekitar sampai 22 19 gitu sehari. Sehari 22 roti. Tart aja. Get ngedume anu pripun niku? Carane Kalau uangnya nggak dihitung sih, kalau uangnya ngedum sistem pekerjaan ini lho. ya gitu, udah ada divisinya. Dari ada yang dia ngaduk sampai apa namanya sampai layer, bikin 3 layer gitu, nanti dibuang ke yang nge-cream, dia yang ngelus krim itu, bawa ke depan. Ya itu aja sebenarnya. Cepat ya berarti prosesnya lumayan. Sebenarnya kalau hiasan cepat. Kadang kendalanya ketika tartnya rame, ininya juga rame. Oh. Itu yang bikin kepioh biasanya. Ya. Oke. Karyawan pinten Mas? 9. Wah, alhamdulillah ya. 9. Keren, Bro. Dari 2006 sudah punya 9 karyawan ya. Ya, 9. Produk andalannya selain tart apa? Kalau saya mainnya di kerumpul ini. Kerumpul ini? Istilahnya untuk hariannya ya? Harian, dan dia kan bisa dikerjakannya istilahnya siapa aja bisa ngerjain. Kalau tart itu biasanya yang hias kan harus spesifik, harus ahli. Saya cuma punya 1 orang tok pendamping istri saya itu yang hias. Kalau ini kan misalnya siapa aja ditrain seminggu udah bisa dia. Kalau bikin kerumpul istilahnya sederhana ya. Sederhana. Dan enaknya kan kadang jumlahnya besar gitu. Jadi kan lumayan. Pasokan bahan bakunya lokal apa anten sing impor? Lokal aja. Kalau impor biasanya apa namanya topper hiasan itu kan banyak kan dari Cina. Karena harganya misalnya di sini 1.000, di Cina paling 200 rupiah. Oke banget ya. Dan free ongkir. Ngeri deh. Di Alibaba Express enggak sih, Shopee. Shopee kan yang dari luar ada juga. Butuh berapa bulan dah sampai? Sekarang cepat kok. Paling enggak sampai 10 hari. Itu seminggu. Pernik itu ngoten niku. Pernik aja. Kalau yang lain lokal semua. Kayak kupu-kupu ini ngoten iki. Ya, kadang-kadang terus kayak apa ya? Topper tulisan itu kan biasanya dari Cina semua. Dari Cina. Lebih rapi buatan Cina apa lokal? Sebenarnya barangnya sama sini sama. Tapi kalau di sini harganya udah mahal. Gitu. Misalnya kayak topper EBBSD kalau di sini 18, kita beli bisa setengah 5.000. Jangan pernah ikut pelatihan apa pernah latih malah? Kalau pelatihan pernah sekali dulu pas awal tuh di BBC Bogasari. Bogasari. Tapi cuma ambil cake dulu. Basic cake. Berarti memang jenengan harus punya ilmu ya sebelum bekerja harus punya ilmu ya. Terus saya jalan, saya belanja di suatu toko bahan roti. Sama dia dikenalkan seorang chef yang sampai sekarang masih dekat sama saya. Yang menjadi titik balik jenengan dari merangkak terus rambatan terus ngerti-ngerti iso produk pelayon ngoten, titik balik pas napa Mas? Untuk orderan berapa? Gini, dulu itu emang saya cita-citanya sebenarnya dari awal itu emang wira swasta. Karena dari kecil ibu saya itu emang wira swasta. Dari kelas 1 SD sudah dididik jualan. Terus ada guyon istilahnya, saya nyari ijazah itu S1 cuma buat nyari istri tok.
Dan belum Istrinya jenengan pinter sak nih. Maksudnya putra. alhamdulillah masih satu. Oh, iya. Oh, berarti tetap lanjut kuliah ya pas kuliah sampai selesai, tapi dulu saya ambilnya agrobisnis pertanian UNS. UNS. Ya? UNS. Dapat istrinya di situ. Keren ya. Terus carane adolin jenengan pripun? Gini, dulu di awal saya pakai sistem konsinyasi. Jadi titip ke warung-warung. Oh, kue niku. Selama mungkin sekitar 7 tahun. Berapa warung ya di jenengan titip ini? Dulu saya mungkin ribuan mungkin karena saya Jogja juga dulu, jalan Jogja juga waktu jauh dulu. Ya, terus konsinyasi itu kan permasalahannya ketika ada retur, ya. Kita kan yang nanggung. Itu terus persaingannya juga udah nggak sehat, istilahnya bahan-bahan naik, tapi teman-teman di lapangan tuh rotinya tambah gede. Kok iso ngono? Kadang ada gini, ada pengusaha itu yang penting muter. Yang penting muter gitu aja. Orang gagas badi sing penting laku. Enggak. Jangan mesti tahu lah. Ya. Daerah-daerah gitu. Tekstil gitu kan ada. Yang penting uangnya muter. Penting muter gitu aja. Kalau saya enggak mau ngikutin, akhirnya saya sama istri saya ngomong, ya gini aja lah. Kita made by order aja. Untuk konsinyasi kita tutup. Custom berarti ya. Di awal-awal ya takut juga. Biasanya setiap hari kita pegang uang, restoran sales itu berhenti sama sekali. Terus itu bareng sama mulai boomingnya sosmed. Nah, tahun 2012 ya. Sekitar itu saya nyoba belajar ads macam-macam. Akhirnya ya jalannya dari situ. Paling banyak dapat dari IG apa? Kalau dulu Facebook banget, efektif banget. Terus gitu. Terus mulai ditinggal ke Instagram. Tapi sekarang Instagram pun sudah mulai sulit juga. TikTok. Tapi saya kesulitan di konten. Nggak ada tim admin yang khusus sosmed, Mas? Saya pegang sendiri kalau untuk ads-nya saya pegang sendiri. Memang TikTok memang sekarang lagi Mas. Iya, booming. Tapi kalau suruh mikir konten tuh langsung pusing. Kontennya ya apa adanya aja sebenarnya. Ya. Wes harian ini ku upload ngoten niku. Intinya eksistensi kalau mau jualan online itu. Gitu ya. Nggih. Jadi tidak perlu yang bagus, tidak perlu kan. Yang penting eksistensi tiap hari upload. Dan rutin ya, harus tiap hari. Oh ya, dulu saya di Instagram juga gitu, saya jami juga. Tidak harus yang bagus kan gambarnya. Jadi memang saya dulu emang pertolongannya ya emang bareng sama sosmed itu. Terus cara ngirim jenengan yang orderan itu berapa? COD? Kalau untuk ada yang COD, ada saya juga punya tim delivery sendiri. Oh, udah ada tim. Karena kalau tart itu kan harus ahli yang bawa. Kalau pakai Gojek sampai tempatnya sana jadi tepung lagi, hancur berarti. Ngene. Ringsek. Iya, pasti hancur. Kayak gawa pizza kan kotak ngene. Kudu ngene. Ini. Oh iya benar. Oh, ada teknik sendiri, Mas. Ada. Pripun, Mas? Carane gawa tadi pripun Pak motor? Gini biasanya kan masuk tas kresek, dimasukin tangan, tasnya di sini. Nah, tangannya gini. Oh, kreseknya tuh dia harus ngadu, capek. Ya ada beberapa konsumen yang emang sadar, ya emang delivery itu sulit. Oke, ada ongkosnya. Ada yang ya larang gitu, ada juga. Oh, ini ilmu lho, Bro. Ini cara gawone ini mlebu kresek sik. Terus kreseknya dilebokke nggon tangan, nyetangi. Ya, bagus. Oh ya. Mimik. Mimik. Ongkirnya kira-kira regine pinten, Mas? Ongkir tergantung jarak napa? Iya. Ongkir untuk motor ngitungnya itu sekitar 3.000 lebih dikit kali kilometer. Oh, 3.000 lebih dikit kali kilometer. Kalau mobil beda lagi. Ya. Maksud. Gelasnya ada merek. Ya. Bisa. Oke. Kalau 1000 luwih sithik dipengke kilometer. Berarti memang 10 kilo ya paling ya mung 30.000. Ya murah lah daripada kowe. Ya dulu ada, Mas. Jiblok ora iso nggowone jiblok malah rasido ulang tahun malah. Dulu ada yang nyoba untuk mengambil karena dia merasa mahal. Dia ambil sendiri sampai rumah rusak.
Ya setelah itu dia ya tetap pakai delivery. Oh, Baru tahu ada triknya ya tahu. kalau mending ngalai Iya, diterke lah duduk di rumah. daripada gelo ning mburi ya. Selama pandemi kemarin, nah ini Lah itu ilmu apa yang bisa membuat jenengan bertahan? Ini buat teman-teman UMKM sangat penting ini untuk bakery. Pandemi kemarin itu saya jual roti tawar premium. Triknya Jadi, itu karena untuk kerumpul pasti macet. Untuk tart masih ada walaupun jumlahnya nggak kayak normal. Saya jual tawar mahal padahal. Saya jual sekitar 20.000 satu ukuran 20 24 12 24 itu saya jual 20.000 tapi delivery sampai tempat. Roti tawar Itu sempat jalan rame. Kendalanya pengantarannya sing ndak nyangkup terlalu banyak order. Ya gini, kadang-kadang kan saya buka pre-order H-2. Yang mau pesen siapa? Saya list. Nanti pas pengantarannya itu kadang-kadang ada satu yang terselip nggak keantar. Nelpon marah-marah semalaman. Istri saya nggak kuat, terus ditutup akhirnya itu. Tapi itu dulu sempat buat apa? Survive di pandemi itu. Lumayan itu. Salah satu triknya bikin roti tawar tadi. Pokoknya itu roti tawar sama macam-macam tapi pokoknya yang diantar. Jadi kita antar sampai tempat. Dulu kalau nggak ada itu ya pusing tuh. Ya, pusing tenan. Out semuanya. Itu kok iso entuk ide roti tawar, Mas? Digo ngatasi pandemi ini, Mas. Iya. Iya apik rungokno, Cak. Ya dulu gini. Kalau saya emang tugasnya kan inovasi. Ya. Kadang-kadang. Terus pas roti tawar itu saya mikir gini. Dan roti tawar saya itu kan roti tawar sehat. Jadi pakai jus bayam, jus wortel. Saya mikir mungkin di era penyakit gini panganan-panganan di serempet ke kesehatan gitu masuk. Terus roti gandum itu jalan itu. Berarti roti tawar rasanya wortel, rasanya bayam gitu. Sebenarnya kalau sudah jadi rotinya nggak kerasa, tapi pakai jus asli. Tapi dikasih campuran ingredients tadi. Iya, saya campurkan di airnya. Jadi kayak jus wortel, jus bayam, brokoli sama itu roti gandum. Wah, keren loh gitu. Sekarang udah nggak ada tapi udah nggak keluar. Harusnya dipertahankan gitu. Iya sih ngurusnya delivery itu emang rumit banget. Sampai dulu saya sempat pesen aplikasi buat ngatur itu. Masih kepiah juga. Wah, akhirnya capek aku. Keren ya. Terus itu berapa kali uji coba bikin resep untuk roti tawar rahasianya anti pandemi itu? Rahasianya sebenarnya roti itu sama aja permainannya. Ada patternnya terigu sekian, air sekian, cuma diotak-atik aja. Misalnya kayak terigu sekilo, pakemnya airnya setengah liter. Ya udah setengah liter itu saya ganti sama jus gitu aja. Cuma gitu. Roti itu ilmunya di mana aja sama sebenarnya. Enggak rumit sebenarnya. Ketahanannya jujur kalau itu cuma sekitar 3 hari di suhu ruang. Suhu normal ya. Kalau masuk ke pendingin itu bisa 2 minggu bisa. Berarti kayak ngeten lagi 2 minggu mlebu kulkas ya? Bisa. Kalau ini lama sih, kalau ini sekitar bisa seminggu bisa. Di suhu ruang seminggu bisa. Karena dia kan nggak pakai sayuran, nggak pakai itu. Ini untuk dicoba dong. Silahkan. Ini untuk dicoba. Semuanya nanti tak tinggal. Coba sih. Kita coba kumpul dulu. Iki wae dicoba. Itu enggak usah dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu roti murah. Maknyus. Roti murah. Maknyus. Jadi untuk rasa ya mungkin ya maksimal seperti itu. Maksimal seperti itu. Seperti itu. Ya. Iya antara enak apa aku luwe aku ngerti. Tapi iki enak iki. Wis tau di PHP pembeli sing order gede terus ora dibayar wis apa? Alhamdulillah belum. Kalau dulu pernah tart gitu 1-2 pernah, tapi kalau yang besar gini belum. Bahkan sekarang kalau udah kenal itu nggak pakai DP dia, udah tinggal telepon aja mas 200 mas 300 bikin. Bayar kadang-kadang udah dikirim bayarnya nanti mas minggu lagi.
kalau udah kenal. Persaingannya saat ini berapa tentang bakery gitu? Kalau bakery sekarang sih emang banyak karena ilmu juga sudah disebar kayak di YouTube ya. dan macam-macam. Nggak kayak dulu kalau mau bikin roti aja harus manggil guru bayar sekian juta, kan udah enggak. Pemainnya banyak, tetapi gini, dulu saya waktu belajar roti ketemu orang-orang yang memang kompeten di roti, saya diajarkan tentang basic dari bahan-bahan. Jadi saya bikin resep sendiri bisa, karena saya nggak nyari resep tak bikin, enggak. Aku bikin roti kayak gini ya, oh resepnya ini bikin gitu. Kelebihannya itu. Kalau pemain banyak, tapi alhamdulillah ya semua dapat rezeki, masih jalan semua. Pengen duwe toko pinggir dalan itu kayak Pernah, tapi saya tutup. Kenapa, Mas? Karena toko saya di Instagram sekarang. Kosnya tinggi, sewanya ya apa namanya juga apa, gawe dan macam-macam, overhead-nya kan banyak banget biayanya, dan nggak jamin orang beli juga. Karena kalau roti itu kalau menurut pengamatan saya kan nggak, kadang kalau Britok itu bisa jual mahal karena kan orang kan jarang. Aku mau ke Britok gitu, dia jalan-jalan ke mall, ya ada Britok, dia beli. Misalnya jarang tuh saya bikin outlet namanya Kania Bakery, dia dari rumah. Aku tanya Kania beli roti kecil, ada tapi nggak banyak. Jadi paling ampuh ya sosmed. Kedepannya, Mas, dengan punya, kalau ke depan saya ya paling memperbaiki manajemen, terus pengen apa ya, pengen digital semua, aplikasi-aplikasi buat pemesanan, buat masih trial bikin tapi belum bagus kayak gitu. Oh, jadi kan punya aplikasi digital? Ada, tapi tapi untuk sendiri aja, web-based gitu udah ada dulu. Jadi dulu waktu delivery pas roti tawar itu kirim, dia sampai di tempat gitu kan dia ngetek, udah terkirim. Oh ya wis nganu canggih ya. Karena dulu teman-teman saya programmer banyak. Canggih berarti. Teman-teman saya programmer banyak. Pesanan paling banyak, pemetaan area paling kathah gitu. Kalau untuk tatu merata sih sebenarnya. Merata, Solo merata. Kalau untuk kerumpul itu daerah yang paling bagus itu Wonogiri, Pacitan. Karena mereka kalau punya hajat itu minimal 1.000. Mang buka beliku Mas toko Mas. Seharusnya. Buka beliku raketang telu ping loro. Dulu pernah saya iklan. Jadi iklannya saya lebarin sampai ke Pacitan. Pernah masuk 3 kali gitu, tapi kendalanya wirawirinya, dia minta sampel, minta revisi, harus bolak-balik itu. Belum sempat tak lanjut. Omset tertinggi per bulannya berapa? Pas masa apa itu? Ya ada pokoknya. Berapa omsetnya? Ya. Cerita biar teman-teman biar semangat untuk berwira swasta. Ini Dijen Pajaknya tenang aja. Ada enggak ya? Tenang aja. Pemerintah ini jaluk pajak tok nih. Pas kira belum ngewangi apa. Ya pokoknya kalau roti istilahnya untuk omset, omset kotor ya per bulannya berapa? Tertinggi yang pernah dicapai. Kisarannya sekitar 2 digit lah, 2 digit besar gitu ada. 70-80? Ya bisa lebih juga. Aku deg-degan tapi. Jenengan kalau lihat podcastnya sini ada yang 100 juta ngomong apa adanya. Apa ya? Aku enggak. Kemarin si Pak Kumis ya. Lotus itu apa rujak 30 juta per. Saiki dikekeri dari situ. Enggak. Pajak iki yang pengen bayar pajak ya pas kene pas rekoso rugi ya diwangi to, Pak. Betul. Orang mung njaluk badine tok, ketok badhe dijaluk yen kene rugi mung meneng tok. Iya, Mas, ngeri sekarang itu. Ini yang membedakan bakery jenengan dengan yang lain itu keistimewaannya apa? Kalau untuk produk sih saya yakin semua hampir sama sih roti itu. Karena ilmunya hampir sama semua. Tapi mungkin saya menawarkan kemudahan. Oh, kemudahan. Iya, ketika Anda butuh, Anda tinggal telepon saja, pengennya bagaimana,
mau DP dulu boleh, misalnya saya kenal nggak DP ya nggak apa-apa. One day service tadi ya. Iya, kalau untuk itu aja sebenarnya. Kalau untuk produk sebenarnya saya yakin ya mirip semua. Untuk rasanya di setiap segmen ya, iya. untuk di segmen ini mesti rasanya kayak gini, ini kayak gini, gitu aja. Yang Kayak ke jelas- packaging itu juga saya kerja di packaging. Itu Yang jelas aja. one day service itu paling penting sebenarnya. Iya, dan kemudahan. Ya. Dan kemudahan. Yang One day pasti. service untuk Kania Bakery. Pagi pesan, sore bisa diambil. Kalau pas nggak ada temennya. Wis, aku sih ngewangi ngugake malah kene wijo. Pas rame mereka gitu tenan. Yang stres ya istri Ya, saya. biar cepet berkembang, biar bendang rame lah itu. Berarti misal momennya kula ajeng pesen urutan cara mesennya pripun? Kalau pesen langsung Lewat kontak apa? ke admin. Adminnya nomornya berapa, Bang Sajang? Itu saya juga nggak hafal. Tak bacakan dari sini. Udah tua biasa. 0821 3740 7720. Bang baleni meleh IG-ne napa? Kalau IG Kaniatart, @Kaniatart. Kalau untuk nomornya 0821 3740 7720. Facebooknya Facebook sama Kaniatart. Kaniatart sama. Punya pejangan buat para teman-teman rekan-rekan UMKM yang mau bisnis bakery, kira-kira jenengan mejangin apa mereka istilahnya mau ajeng meh bisnis tentang Kalau bisnis bakery nggih, Yeah. ya pertama dia harus suka dulu. Karena tidak semudah yang dibayangkan. semua Ilmunya kadang-kadang kalau di bakery itu kan misalnya dia belajar dari YouTube, dari apa gitu, video gitu kan dia nggak tahu. Bahan ini tuh kalau kebanyakan efeknya apa. Ini tuh larinya kemana. Itu kan dasar dulu dia harus tahu. Itu pertama. Kalau untuk di marketing ya pemasaran ya emang harus punya awareness di sosmed. awareness Online. di sosmed. Harus itu. Punya ilmu di situ ya. Karena saya juga mengalami bisnis dari mulut ke mulut itu ya dalam waktu mungkin 10 tahun apa 8 tahun itu ya pelan banget jalannya. MLM gitu ya, mulut lewat mulut. mulut dulu di awal-awal itu kan gitu. Lama kadang-kadang tetangga aja malah nggak tahu lu kamu bikin roti tuh. Oke, leres. Kayak gitu. Wong iki tetangga mriki dodolan klambi. Nggak tahu malah. Orang Jakarta orang mana-mana tahu malah. Gitu. Pertama berarti itu ya teman-teman harus suka dengan pekerjaannya dulu. Yang kedua harus awareness di sosial media. Ya kalau suka itu emang lebih mendukung sih. Misalnya nggak suka kepepet bikin ya enggak apa-apa. Tapi biasanya lebih enak jalannya kalau suka gitu. Jadi nyaman, menjalaninya dengan enak gitu. Tanpa beban. Iya, tapi kalau kepaksa harus bikin roti ya nggak suka ya bikin aja enggak apa-apa. Iya. Oke, berarti ngoten Mas di podcast Benang Merah niki Iya. ada game Mas. Ada gamenya. Sebelum closing Iya. ada game. Iya. Dengan milih A apa B? Saya pilih A aja lah. Mboten ganti B. Enggak tahu, enggak A aja lah. A. B itu 2, A 1. A. Sebelum dapat iki jawab pertanyaan dulu. Iya. Siapa nama anak paling kecil jenengan? Kamila Nadia Syifa. Kita buka ini. Dapat apa? Mas Eko dapat apa? Muknya kayak gini berarti. Ini aja tak pulang. Oh, Siap, terima kasih. ngoten Nggih. rekan-rekan podcast Benang Merah. Terima kasih sudah menonton kali ini, podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada Sama-sama. Mas Eko Iya. ilmunya tentang bakery ini. Iya. Dan para teman-teman UMKM yang sekiranya mau ke podcast, nanti daftar aja di nomor di bawah ini 0813 6789 2223. Kita nanti akan datang ke tempatnya jenengan, kita liputan, kita ada video teasernya, podcast gratis, semuanya gratis. Kita memang ingin berkontribusi kepada UMKM di Solo Raya, Suko Wono Sraten, tanpa dipungut biaya apapun. Tapi yang mau iklan silakan. Ini kemarin Ivan Kaligrafi dia mesen untuk 5 episode. Murah 50.000 per episode.
Monggo silakan Iya. teman-teman yang mau kita kalau sesama bisnis UMKM itu kan saling bahu membahu supaya apa kinerja Setuju. biar bergeliat gitu, biar Setuju. bersemangat untuk Iya. berwira swasta. Ojo jaga ke pemerintah. Gitu. betul. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Peace. warahmatullahi